Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video tutorial pembelajaran akuntansi. Di video ini kita akan membahas lanjutan dari materi pengelolaan aktiva tetap. Yuk kita belajar sama-sama. Pertama, kita bahas mengenai aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud atau intangible asset adalah aset jangka panjang tanpa bentuk fisik yang dapat diidentifikasi, dimiliki, dan memberi manfaat ekonomi di masa depan. Aktiva ini dicatat sebesar biaya perolehan dan diamortisasi sesuai umur manfaatnya. Beberapa contoh dari aktiva tetap diantaranya yang pertama yaitu hak paten. Hak paten adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang menumpukan sesuatu yang baru. Hak ini membuat penemu itu berhak membuat, menjual, atau mengawasi hasil temuannya selama 17 tahun. Nah, yang kedua ada hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan pemerintah kepada pencipta karya seperti penulis, musisi, atau seniman untuk menerbitkan, menjual, dan mengawasi karyanya. Nah, hak cipta ini berlaku selama 28 tahun. Yang ketiga ada franchise. Franchise adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada seseorang ataupun perusahaan untuk menggunakan fasilitas atau melakukan bisnis tertentu seperti layanan sampah atau transportasi umum. Nah, hak ini biasanya berlaku dalam waktu tertentu dan bisa membatasi orang lain untuk menjalankan bisnis yang sama di area tertentu. Yang keempat ada merek dagang. Nah, merek dagang ini adalah tanda khusus seperti logo ataupun nama yang digunakan oleh perusahaan supaya produknya mudah dikenal dan dipercaya oleh konsumen. Merek dagang ini penting karena membantu membedakan produk perusahaan dari produk lain dan bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan. Selanjutnya kita bahas mengenai penghentian aktiva tetap. Penghentian aktiva tetap adalah proses menghentikan penggunaan aktiva karena alasan-alasan tertentu. Aktiva yang tidak digunakan lagi itu harus dikeluarkan dari laporan keuangan agar mencerminkan nilai yang sebenarnya. Penghentian aktiva tetap itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu penghentian karena penjualan. Jika perusahaan menjual aktiva tetap, maka harga perolehan dan juga akumulasi penyusutannya itu harus dihapus. Selisih antara hasil penjualan dan nilai buku dicatat sebagai laba atau rugi penjualan. Untuk contoh soalnya, misalnya perusahaan menjual kendaraan yang dibeli seharga 60 juta dan telah disusutkan sebesar 45 juta. Nah, kendaraan tersebut dijual seharga 20 juta secara tunai. Untuk langkah-langkah pengerjaannya, pertama kita hitung untuk harga bukunya di mana tadi harga kendaraannya sebesar 60 juta dan telah disusutkan sebesar 45 juta. Maka harga bukunya 60 juta dikurangi dengan 45 juta didapat sebesar 15 juta. Nah, hasil penjualannya tadi sebesar 20 juta. Nah, karena hasil penjualan lebih tinggi daripada harga buku, maka terjadi laba bagi perusahaan sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk jurnalnya bisa dilihat kas sebesar 20 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan 45 juta di debit dan kendaraan sebesar 60 juta dan laba penjualan aktiva tetap di kredit sebesar 5 juta. Jenis penghentian yang kedua yaitu penghentian karena kerusakan. Nah, jika aktiva tetap itu rusak total, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya itu harus dihapus. Nilai bukunya dicatat sebagai kerugian penghentian, ditambah biaya pembuangan jika ada. Nah, untuk contohnya, mesin dibeli seharga 50 juta dan sudah disusutkan sebesar 50 juta rupiah. Nah, sekarang mesin rusak total dan tidak bisa dijual. Untuk kasus ini, jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan mesin sebesar 50 juta di debit dan mesin sebesar 50 juta di kredit. Nah, karena nilai bukunya itu sudah habis, yaitu tadi mesinnya kan dibeli 50 juta dan disusutkannya juga 50 juta, maka nilai bukunya kan 0. Nah, jika nilai bukunya 0, maka tidak ada kerugian. Jenis penghentian yang ketiga yaitu penghentian karena pertukaran. Penghentian karena pertukaran atau tukar tambah di mana aktiva baru dicatat berdasarkan harga pasar. Selisih antara nilai buku aktiva lama dan juga nilai pertukarannya dicatat sebagai laba atau rugi dari pertukaran. Untuk contoh soalnya, mesin lama dengan harga perolehan sebesar 80 juta dan akumulasi penyusutannya sebesar 60 juta. Maka nilai bukunya yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 20 juta.
Mesin baru seharga 100 juta rupiah, di mana mesin lama digunakan sebagai tukar tambah sebesar 25 juta. Nah, sisanya itu dibayar secara tunai. Untuk contoh soal ini, jurnalnya yaitu mesin baru seharga 100 juta rupiah dan akumulasi penyusutan mesin seharga 60 juta rupiah di debit, dan mesin lama seharga 80 juta, kas seharga 75 juta, dan laba pertukaran aktiva tetap sebesar 5 juta di kredit. Untuk jenis penghentian yang terakhir yaitu penghentian karena habis manfaatnya. Nah, setelah masa pakai habis, aktiva tetap itu bisa dijual, dibuang, atau tidak digunakan lagi. Jika aktiva tetap dijual, maka nilai jual dibandingkan dengan nilai buku, di mana selisihnya itu dicatat sebagai laba atau rugi. Nah, jika aktiva tetap dibuang, nilai buku dicatat sebagai kerugian penghentian, dan apabila aktiva tetap tidak digunakan lagi, maka akumulasi penyusutannya dihapus, aktiva tetap masih tercatat tapi tidak dipakai. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kartu aktiva tetap. Kartu aktiva tetap adalah dokumen pencatatan yang digunakan untuk mencatat informasi lengkap mengenai suatu aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, di mana sejak aset tersebut dibeli hingga diberhentikan penggunaannya. Terdapat beberapa jenis kartu aktiva tetap. Yang pertama yaitu kartu induk aktiva tetap. Kartu induk ini memuat informasi secara lengkap mengenai tiap aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, antara lain mengenai nomor aktiva, jenis aktiva, tahun pembuatan, tanggal pembelian, presentasi penyusutan, dan tempat dioperasikan. Berikut merupakan contoh dari kartu induk aktiva tetap. Yang kedua yaitu kartu eksploitasi aktiva tetap. Kartu ini mencatat biaya seperti perawatan, perbaikan, penyusutan, dan pendapatan dari aset yang disewakan. Nah, data-data ini membantu perusahaan menilai apakah aset tetap itu masih layak dipakai atau lebih baik untuk dijual. Berikut merupakan contoh dari kartu eksploitasi kendaraan aktiva tetap. Yang ketiga yaitu kartu atau daftar inventaris. Nah, kartu inventaris ini digunakan untuk mencatat barang-barang dengan nilai kecil, tetapi dipakainya itu lebih dari 1 tahun, seperti lampu, obeng, dan peralatan kecil-kecil lainnya. Nah, pembeliannya dicatat sebagai beban dan bukan sebagai aset tetap. Berikut merupakan contoh dari daftar inventaris aktiva tetap. Yang terakhir ada kartu penyusutan. Nah, kartu penyusutan ini memuat informasi antara lain seperti harga perolehan, penyusutan tiap tahun, dan harga buku aktiva tetap. Berikut merupakan contoh dari kartu penyusutan mesin aktiva tetap. Nah, sekian materi pada video ini. Jangan lupa untuk dipelajari, ditanyakan, dan kita diskusikan bersama di kelas. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Dah!